Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok 8. Yang pertama adalah Farhan Asegaf dari absen 7. Selanjutnya Viana Vialia, absen 27. Dan saya sendiri, Zahra Mumping dari absen 29. Nah, di sini kita akan membahas tugas yang ada pada modul 2. Yang langsung saja di soal yang pertama adalah pelajari ICQ atau Internal Control Questionnaire yang telah dibuat oleh LITA. Seperti yang kita ketahui, Test of Internal Control ini dirancang untuk memverifikasi apakah pengendalian internal dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh perusahaan. Dan internal control ini juga digunakan sebagai menentukan luas ataupun ruang lingkup audit yang akan digunakan untuk pengujian nantinya. Setelah kelompok kami melakukan mempelajari internal control questionnaire yang dibuat oleh LITA pada perusahaan PT Sugus, kami menemukan beberapa kelemahan. Yang pertama adalah nota kredit tidak terkontrol dengan pemberian nomor urut yang tercetak. Hal tersebut dinyatakan pada poin nomor 14, yaitu apakah nota kredit terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Jawaban dari PT Sugus adalah tidak. Yang menurut kelompok kami itu adalah suatu kelemahan karena adanya pemberian nomor urut yang tercetak itu akan memudahkan pelacakan transaksi. Selanjutnya, kelemahan yang kami temui lagi adalah pencatatan di kartu piutang tidak dilakukan secara bergilir. Hal tersebut dinyatakan pada poin nomor 21, yaitu apakah pencatatan di kartu piutang sering bergilir? Jawaban dari PT Sugus adalah tidak. Kami menyatakan bahwa itu suatu kelemahan karena apabila pencatatan di kartu piutang tidak dilakukan secara bergilir, itu akan menyebabkan adanya rawan manipulasi transaksi. Selanjutnya adalah akun piutang perlangganan secara periodik pada pelanggan yang sering terlambat dan bukti adanya salah pembebanan tidak dilakukan penelitian lebih lanjut. Hal tersebut dinyatakan pada poin nomor 22, yaitu apakah akun piutang perlangganan secara periodik diteliti mengenai pelangganan yang sering terlambat, B, bukti adanya salah pembebanan, dan jawaban dari PT Sugus adalah tidak. Menurut kami itu adalah suatu kelemahan karena apabila hal tersebut dilakukan penelitian lebih lanjut akan mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang. Selanjutnya, kelemahan yang terakhir adalah bukti kwitansi untuk penagihan tidak memiliki nomor urut tercetak dan bagian akuntansi tidak memperhatikan urutan nomornya. Hal tersebut dinyatakan pada poin nomor 30 yang menyatakan bahwasanya kwitansi tersebut tidak memiliki nomor urut tercetak dan bagian akuntansi tidak memperhatikan urutan nomornya. Alasan dari kelompok kami menyatakan bahwa itu suatu kelemahan adalah apabila kwitansi tersebut tidak memiliki nomor urut dan bagian akuntansi tidak memperhatikan urutannya, itu akan rawan terjadi adanya penjualan fiktif, pemalsuan kwitansi, serta bentuk-bentuk penggelapan lainnya. Itu dia adalah jawaban poin 1 dari kelompok kami. Selanjutnya kami masuk ke poin nomor 2, yaitu buatlah prosedur yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Seperti yang kita ketahui, prosedur audit sendiri adalah suatu tata cara untuk mengumpulkan bukti yang perlu diperoleh untuk melakukan pengujian-pengujian selanjutnya. Nah, di sini terdapat prosedur audit yang fokusnya pada piutang usaha dan penjualan. Poin-poin dari prosedur audit sendiri ini telah ada di modul 2 di buku Praktikum Audit Sukrisno yang buku 2. Jadi di sini kami hanya mengisi beberapa indeks yang kemungkinan telah dilakukan oleh auditor. Seperti pada contoh poin nomor 4, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapat keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan. Hal tersebut telah dilakukan auditor yang tercantum dalam indeks EE, yaitu pada kertas kerja yang berindeks EE. Nah, seperti itu. Selanjutnya, itu adalah salah satu contoh prosedur audit pada piutang usaha. Selanjutnya, kita mengambil salah satu contoh prosedur audit pada penjualan. Yang pertama, kita bisa lihat pada poin pertama dan kedua, terdapat prosedur audit
yaitu menyiapkan schedule utama dari penjualan dan minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Hal tersebut telah dilakukan oleh auditor dan dapat dilihat pada kertas kerja yang memiliki indeks PL1. Baik, itu adalah prosedur audit yang telah kami cantumkan indeks-indeksnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan poin nomor 3. Yaitu buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Pada poin 3 ini terdapat beberapa kertas kerja yang dilakukan untuk pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Tapi kita hanya fokus pada kertas kerja yang fokus pada akun penjualan dan piutang. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih lanjut akan saya serahkan kepada teman saya, Viana. Untuk Viana, disilahkan. Baik, selanjutnya yaitu untuk kertas kerja pemeriksaan pada akun piutang usaha. Nah, kita mulai dari schedule pendukung dari daftar konfirmasi. Konfirmasi ini dilakukan auditor untuk menguji asersi occurrence, yaitu apakah transaksi piutang itu benar-benar terjadi. Schedule pendukung ini dengan indeks EE. Nah, di dalam schedule pendukung daftar konfirmasi terdapat informasi nama pelanggan, alamat, jumlah piutang per klien 31 Desember 2018, hasil konfirmasi 1 dan 2. Untuk konfirmasi 1 ini dilakukan pada tanggal 14 Januari dan konfirmasi 2 dilakukan pada 1 Februari 2019. Nah, perbedaan ini selisih antara jumlah per klien dengan hasil konfirmasinya. Kemudian selisihnya itu perlu dilakukan koreksi atau tidak dan alasannya. Kemudian ada informasi penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai 28 Februari 2019. Nah, untuk konfirmasinya, hasil jawaban konfirmasi itu ada 3, yaitu yang pertama CP, confirming balance, jawaban konfirmasi yang cocok, di mana saldo piutang menurut klien itu sama dengan jawaban konfirmasi. Kemudian untuk NR, no replies atau tidak ada jawaban, kita akan menganggap piutang usaha itu dianggap benar, kecuali ada informasi atau pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada RD, reporting difference, yaitu jawaban konfirmasi yang tidak cocok dengan catatan dari klien. Nah, selanjutnya untuk pelanggan nomor 1 yaitu PT Krakatau. PT Krakatau ini menurut klien itu saldo piutang usahanya itu 33 juta dan setelah dilakukan konfirmasi PT Krakatau ini tidak menjawab konfirmasi 1 maupun konfirmasi 2. Jadi tidak perlu dikoreksi. Yang kedua itu PT Merdeka. PT Merdeka ini menurut klien piutang usahanya itu 103.960 juta dan PT Merdeka menjawab konfirmasinya untuk yang pertama itu sebesar 93.960 juta. Untuk yang kedua tidak dijawab, tidak dilakukan konfirmasi. Nah, karena konfirmasinya berbeda dengan catatan klien, itu kan ada selisih 10 juta. Nah, setelah dilakukan penelitian, itu tidak perlu dikoreksi karena pelunasan piutang yang dilakukan oleh PT Merdeka ini di luar periode audit tahun 2018, yaitu pada tanggal 3 Januari 2019, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi. Untuk yang ketiga yaitu ada PT Orientasi. PT Orientasi ini menurut klien jumlah piutang usahanya itu 11 juta. Dan PT Orientasi ini tidak memberikan jawaban. Nah, tetapi ada pemeriksaan lebih lanjut bahwa PT Orientasi ini tidak memberikan jawaban karena diketahui bahwa perusahaan ini sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi kita perlu mengoreksinya dengan menghapus piutangnya dengan jurnal penghapusan piutang yaitu bad debt expense pada account receivable PT Orientasi sebesar 11 juta. Nah, selanjutnya nomor 4 pada pelanggan PT Lestari dengan saldo menurut klien 59 juta. Dan PT Lestari ini tidak menjawab konfirmasi 1 maupun konfirmasi 2, jadi tidak diperlukan koreksi. Yang nomor 5 yaitu PT Nuansa dengan saldo menurut klien itu 116.125.000 dan dia tidak menjawab konfirmasi 1 maupun 2, jadi tidak diperlukan koreksi. PT Pelita juga menurut klien itu 10.357 juta sekian. Untuk konfirmasi 1 dia tidak menjawab dan konfirmasi 2 dia setuju dengan
saldo menurut klien. Jadi tidak diperlukan koreksi. Untuk yang pelanggan nomor 7, PT Kueni, saldo menurut klien itu 132 juta. Dia tidak memberikan jawaban konfirmasi, jadi tidak diperlukan koreksi. Untuk yang ke-8 yaitu pada PT Sejahtera. Saldo menurut klien itu sebesar 107.871.500. Untuk konfirmasi 1, dia tidak setuju. Dan dia menjawab saldonya itu 85.871.500 dikarenakan adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta itu batal dikirim ke gudang langganan sebab telah ditutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Jadi diperlukan koreksi karena PT Sugus ini mencatatkan pengakuan pendapatan itu berdasarkan FOB estimate. Baru boleh mengakui pendapatan itu pada tanggal 3 Januari 2019. Koreksinya yaitu sales sebesar 20 juta, VAT out 2 juta, dan pada akun receivable PT Sejahtera sebesar 22 juta. Untuk yang 9, pelanggan PT Usaha Lancar. Menurut klien, saldonya 390.989.140 dan dia PT Usaha Lancar ini tidak memberikan jawaban konfirmasi, jadi tidak diperlukan koreksi. Untuk yang 10, PT Wahana, menurut klien, jumlah piutang usahanya itu 151.500 juta dan dia tidak setuju setelah dilakukan konfirmasi, dia tidak setuju dengan saldo menurut klien. Nah, PT Wahana itu menjawabnya sebesar 150 juta karena adanya pelunasan piutang dengan Giro Bank BNI jatuh temponya 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas dan setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Nah, karena gironya itu belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000, maka belum dapat dilakukan penghapusan pelunasan piutang. Jadi tidak perlu dilakukan koreksi. Untuk PT Rimba, menurut klien dia saldonya 27.500.000 dan setelah dilakukan konfirmasi, PT Rimba ini menjawabnya tidak setuju dan dia menjawabnya sebesar 16.500.000 dikarenakan adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan Giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 dan setelah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Nah, ini tidak diperlukan koreksi karena pelunasan itu piutangnya kan di luar periode audit, jadi nggak perlu dikoreksi. Untuk nomor 12 yaitu PT Tempo, menurut klien saldo piutang usahanya itu 15 juta dan setelah dilakukan konfirmasi, PT Tempo ini tidak setuju dengan jawaban itu, dengan saldo menurut klien. Dikarenakan menurut PT Tempo dia tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata uang yang sudah dibayar itu dibawa kabur oleh salesman. Jadi diperlukan koreksi. Nah, koreksinya untuk PT Tempo yaitu karena dibawa kabur oleh salesman, maka piutangnya itu diklasifikasikan menjadi order receivable pada akun receivable PT Tempo sebesar 15 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu PT Zebra Pratama. Saldo menurut kliennya itu 55 juta dan setelah dilakukan konfirmasi kepada PT Zebra, dia tidak setuju dengan saldo menurut klien. PT Zebra menjawabnya karena tidak setuju itu karena pelunasan piutang dengan Giro BIIB jatuh temponya 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas dan setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Mohon maaf, salah. Untuk PT Zebra Pratama ini menjawabnya pada tanggal 24 Januari sebesar 70 juta sehingga selisihnya sebesar 15 juta. Nah, selisih ini perlu dikoreksi karena ada pelunasan piutang oleh klien. Nah, PT Zebra ini PT Sugus ini salah mencatatnya sehingga
pelunasannya itu dari PT Lestari sehingga perlu dikoreksi. Jadi account receivable PT Zebra pada sales 15 juta dan cash pada account receivable PT Lestari sebesar 15 juta. Jadi account receivable PT Zebra ini masih ada dan untuk account receivable PT Lestari ini sudah dilakukan pelunasan. Nah, untuk selanjutnya yaitu PT Zera. PT Zera ini menurut klien itu 159 juta dan setelah dilakukan konfirmasi dia tidak setuju dengan catatan klien karena sudah dibayar lunas, tetapi oleh kasir belum dikeliringkan sebesar 400.000 selisihnya. Jadi tidak diperlukan koreksi. Untuk yang Volvo sama Royal juga sama, dia menjawab setuju atas konfirmasinya, jadi tidak diperlukan koreksi. Nah, selanjutnya langsung ke schedule E1. E1 ini schedule pendukung untuk piutang usaha dengan indeks E1. Nah, yang berisi dengan nama pelanggan, BPRF per klien, jurnal koreksinya sama per auditnya. Untuk PT Krakatau itu klien menurut kliennya itu 33 juta. Nah, terdapat koreksi 11 juta dikarenakan pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28/12/2018 sebesar 11 juta ini barang telah diserahkan ke pelanggan. Dicatatnya itu 2 kali. Jadi perlu dihapus yang satunya. Jadi penghapusannya itu sales 10 juta, VAT out 1 juta, pada account receivable PT Krakatau sebesar 11 juta. Jadi ada koreksi 11 juta. Sehingga saldo menurut auditor itu 20 juta untuk yang PT Krakatau. Selanjutnya PT Merdeka tidak ada koreksi. Untuk PT Orientasi Lestari itu sudah dibahas di schedule EE. Selanjutnya PT Nuansa, PT Pelita, PT Kueni tidak ada koreksi. Untuk PT Sejahtera sudah dibahas di schedule EE. Terus PT Usaha 190 dikarenakan pesanan dari PT Usaha lancar atas penjualannya pada tanggal ini sebesar 22 juta itu barang telah diserahkan ke pelanggan. Nah, tapi si klien ini salah catatnya seharusnya 220 juta malah dicatatnya 22 juta. Jadi ada penambahan account receivable sebesar 198 juta, VAT-nya itu 18 juta dan salesnya 180 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu PT Wahana, PT Rimba, ini tidak ada koreksi. PT Tempo, PT Zebra Pratama ada di schedule EE, terdapat koreksi 15 juta, 15 juta. Terus PT Zera, ya tidak ada koreksi. Untuk Forbox ini kan per kliennya nyatanya 90 juta. Nah, ternyata kursnya itu $1 sebesar 5 kali 15.000 itu seharusnya 300 juta untuk yang Forbox, dan Royal itu 40.000 dikali 15.000 sehingga 600 juta. Nah, harusnya untuk Forbox sama Royal ini sekian. Sehingga ada penambahan account receivable untuk Forbox sebesar 210 juta, untuk Royal 418 juta, dan jurnalnya pada kredit kerugian terhadap kurs sebesar 628 juta. Nah, jadi menurut auditor jumlah piutang usaha keseluruhannya itu 12.757.973.240. Selanjutnya ke schedule utama usaha tadi, usaha 841 juta dari yang E1, terus 74 juta dari E1 juga, terus yang lain-lain 15 juta dari klasifikasi yang utang dibawa cover oleh salesman. Nah, sehingga kesimpulannya, setelah dilakukan audit atas account receivable, auditor menyimpulkan bahwa terdapat salah saji dan memerlukan jurnal koreksi yang sudah terlampir di schedule pendukung. Nah, selanjutnya akan disahkan oleh Farhan. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke kertas kerja pemeriksaan EE1. Di kertas kerja pemeriksaan EE1 ini merupakan schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Di situ terdapat jumlah konfirmasi, kemudian jumlah piutangnya, presentasi piutang tahun berjalan, dan presentasi piutang tahun lalu.
Untuk saldo menurut konfirmasi itu merupakan hasil jawaban konfirmasi yang confirming balance atau jawaban konfirmasi yang cocok. Nah, untuk saldo menurut konfirmasi yang CB, itu jumlah konfirmasinya ada 2, bisa kita lihat di kertas kerja pemeriksaan yang EE. Boleh ke EE dulu, Viana. Nah, di situ hasil konfirmasi yang pertama. Oh ya, sebelumnya untuk EE1 itu merupakan ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha yang konfirmasi yang pertama gitu. Jadi untuk yang CB itu ada 2 perusahaan yang hasil konfirmasinya CB, yaitu ada Forbox INC dan Royal INC. Nah, kembali ke EE1. Untuk jumlahnya itu kita lihat dari kertas kerja pemeriksaan yang E1. Itu ada tadi kliennya yaitu Forbox INC dan Royal INC. Kita lihat di per audit yang 31 Desember 2018 itu ada 300 juta dan 600 juta. Kita totalkan semuanya jadi 300 tambah 600 sama dengan 900 juta. Nah, untuk selisih yang dilaporkan itu merupakan hasil jawaban konfirmasi yang reporting difference atau jawaban konfirmasinya itu tidak cocok. Nah, kita lihat di kertas kerja EE lagi, itu di hasil konfirmasi 1, untuk klien yang hasil konfirmasinya RD, ada PT Merdeka, kemudian ada PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra Pratama, dan PT Zeira. Ada 7 pelanggan yang hasil konfirmasinya RD. Untuk jumlah piutangnya bisa kita lihat lagi di kertas kerja pemeriksaan E1. Itu ada PT Merdeka. PT Merdeka piutangnya itu 103.960. Terus ada PT Sejahtera itu piutangnya 85.871.500. Terus ada PT Wahana. PT Wahana itu piutangnya 151.500. Kemudian PT Rimba, total piutangnya itu 27.500. Terus ada PT Tempo. PT Tempo itu total piutangnya nggak ada ya di perauditnya. Terus ada PT Zebra Pratama, itu total piutangnya itu 70 juta. Nah, itu yang hasil konfirmasi RD tadi kita totalin sehingga mendapat jumlah piutangnya sebesar 597.831.500. Nah, ada selisih dengan pembukuan klien. Selisih dengan pembukuan klien ini itu dari kertas kerja E1, yaitu selisih per audit 31 Desember 2018 dengan selisih per klien 31 Desember 2018. Berarti kita kurangin aja 11.990 juta itu dikurangin dengan 12 miliarnya. Sehingga didapat 767 juta selisihnya. Nah, kemudian ada yang tidak kembali. Tidak kembali itu merupakan hasil konfirmasi yang no replies atau NR. Kita lihat lagi di kertas kerja EE, itu yang no replies, hasil konfirmasi 1 ada PT Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita, PT Queenie, dan PT Usaha Lancar. Nah, untuk jumlah dari piutangnya, kita lihat di kertas kerja E1. Yaitu ada PT Krakatau sebesar 22 juta, kemudian ada PT Orientasi sebesar nggak ada, PT Lestari itu PT Lestari itu 44 juta, kemudian PT Nuansa itu ada 116 juta 125 ribu, terus PT Pelita itu ada 10 miliar 357 juta 27.600. Kemudian PT Queenie itu ada 132 juta dan PT Usaha Lancar itu ada
588.989.140. Nah, itu untuk yang hasil konfirmasinya NR, itu kita totalin semua, didapat 11.260.141.740. Berarti total untuk jumlah konfirmasinya ada 16, yaitu 2 ditambah 7 tambah 7, 16, cocok dengan hasil konfirmasi di kertas kerja EE. Dan jumlah piutangnya itu kita sum aja semua dari 900 sampai 11.260. Itu ada total yang dikirim ada 11.990.973.240 juta. Dan dari total piutang usahanya itu ada 11.990.973.240 rupiah, sama. Nah, untuk presentasi tahun berjalan itu merupakan presentasi piutang yang ada di tahun 2018 tersebut. Jadi untuk yang saldo menurut konfirmasi itu kita presentasiin 900 juta dibagi dengan total yang dikirim yaitu 11.990.000.000, yaitu didapat 7,51%. Sama juga dengan selisih yang dilaporkan, kita bagikan juga 597 juta, itu dibagikan dengan total yang dikirim 11.990.000.000, dapat 4,99%. Untuk selisih dengan pembukuan klien, itu kita bagikan juga 767 juta dibagikan dengan 11.990.000.000, dapat 6,4%. Dan untuk yang tidak kembali, itu kita presentasiin juga 11,260 miliar dibagi dengan 11,990 miliar, didapat 9,91 miliar. 9,91%. Nah, itu totalnya 100%. Nah, untuk presentasi piutang tahun lalu, itu pembandingnya kita menggunakan pembanding piutang yang total piutang yang tahun lalu. Untuk total piutang tahun lalu, itu totalnya 8.497, itu bisa kita lihat di kertas kerja di modul 1 kemarin, di kertas kerja A21, itu di situ dijelaskan bahwasanya piutang usaha tahun 2000 per audit 2017 itu sebesar 8.497.922.298. Nah, kita presentasiin aja berat untuk pembandingnya yang piutang tahun lalu berarti 900 juta ini dibagikan dengan 8.497 juta. Didapat presentasinya itu 10,59%. Untuk selisih yang dilaporkan itu juga sama, 597 juta dibandingkan dengan 8.497 juta. Terus didapat 7,04%. Selisih dengan pembukuan klien juga itu didapat minus 9,03%. Dan yang tidak kembali juga kita presentasiin didapat 132,5%. Totalnya ada 141,10%. Nah, untuk kertas kerja pemeriksaan yang EE2 ini merupakan schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha yang pengiriman kedua atau hasil konfirmasi yang kedua. Nah, kita lihat seperti di EE1 tadi, untuk di EE2 pengerjaannya juga sama, hanya saja lihat di konfirmasi yang kedua saja. Untuk saldo menurut konfirmasi atau CB, itu kita lihat di kertas kerja EE. Di kertas kerja EE. Nah, itu hasil konfirmasi yang kedua. Untuk yang CB, itu ada satu klien yaitu PT Pelita. Berapa total piutang usahanya itu ada, kita lihat lagi. Itu kita lihat lagi di kertas kerja E1. Itu totalnya ada 10 miliar, untuk PT Pelita ada 10.357.027.600. Untuk selisih yang dilaporkan yaitu RD, itu di kertas kerja EE itu tidak ada
Sehingga kita langsung aja ke selisih dengan pembukuan langsung ke yang tidak kembali. Itu ada yang NR, hasil konfirmasi yang NR itu kita lihat di kertas kerja EE. Yang NR itu ada PT Krakatau, terus yang kita lihat yang hasil konfirmasi duanya ya, itu ada PT Krakatau, terus ada PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Queenie, dan PT Usaha Lancar. Itu sama pengerjaan seperti yang E1 tadi, kita lihat di E1, kertas kerja E1, untuk PT Krakatau itu ada 22 juta. Terus PT Orientasi itu ada tidak ada. Terus untuk PT Lestari itu ada 44 juta. Terus PT Nuansa itu ada 116 juta 125.000. Terus PT Queenie itu ada 132 juta dan PT Usaha Lancar itu ada 588.999.140. Nah, itu totalnya kita totalin aja ada 903.114.140. Nah, untuk jumlah konfirmasinya itu ada 7 konfirmasi. Dan untuk jumlah piutangnya itu ada 11.260.141.740. Persentasenya sama, kita lihat juga untuk persentasenya jumlah piutangnya, jumlah saldo yang menurut konfirmasinya itu dibandingkan dengan total yang dikirimnya, yaitu untuk saldo menurut konfirmasi itu ada 91,98%. Itu dapat dari 10.357 dibagi dengan 11.260. Untuk yang tidak kembali itu kita bagi juga 903.114.000 itu dibagi dengan 11.260 didapat 8,02%, totalnya 100%. Untuk persentase tahun lalu sama juga, kita dapat total piutang usahanya itu dari kertas kerja A21. Untuk persentasenya berarti 10.357 dibandingkan dengan 8.497 itu dapat 121,88%. Terus untuk yang tidak kembali itu kita bandingkan 903 juta dibandingkan dengan 8.497 itu didapat 10,63%. Totalnya 132,5%. Ya, baik, selanjutnya untuk akun sales, yaitu kita mulai pertama dari schedule pendukung, uji transaksi penjualan dan piutang pada indeks TOC1. Nah, di sini auditor itu mengambil contoh 5 sebelum periode audit dan 5 itu sebelum tanggal 31 Desember 2018. Nah, untuk surat jalan, ada faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah piutangnya, bukti pendukung, otorisasi, voting, kemudian periksa pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, untuk surat jalan faktur penjualan pada periode sebelum tanggal 31 Desember 2018 itu kami menemukan bukti pendukungnya. Kami menemukan bukti pendukung pada lampiran di modul 2. Kemudian ada otorisasi. Otorisasi itu ada keterangan bahwa setiap penjualan kredit harus mendapatkan persetujuan kredit dari Bapak Daniel dan pengiriman barang ke pelanggan harus tepat waktu serta dibuatkan surat jalan dan faktur penjualan serta faktur pajak. Jadi
kami menyimpulkan bahwa terdapat otorisasi pada setiap transaksinya. Kemudian kita sudah melakukan voting dan kita sudah melakukan periksa pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, untuk transaksi yang setelah periode audit atau setelah tanggal 31 Desember 2018, kami tidak menemukan bukti pendukung di lampiran dokumen-dokumen yang ada di modul 2. Nah, sehingga kita menyimpulkan bahwa bukti pendukung untuk setelah periode audit 2018 itu tidak ditemukan karena tidak mempengaruhi pencatatan laporan keuangan untuk periode audit di 2018, sehingga kita tidak memperhatikannya. Nah, selanjutnya untuk PL 1.1 akan dijelaskan oleh Zara. Baik, selanjutnya yaitu uji pisah batas penjualan. Seperti kita ketahui, uji pisah batas itu digunakan untuk memeriksa apakah transaksi menjelang akhir tahun itu tercatat dengan tepat. Di sini kita hanya mengambil 5 sampel yang teratas karena hanya 5 sampel tersebut yang dapat dilakukan vouching. Sebelumnya, terdapat catatan pemeriksaan bahwa syarat pengiriman barang adalah FOB Destination Point, yaitu penjualan dicatat atau pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Dan di sini uji pisah batas ini dilakukan adanya vouching, yaitu memeriksa surat jalan dan faktur yang berupa bukti kepada pencatatan di buku penjualan atau kartu piutang. Yang pertama kita telah melakukan vouching pada pelanggan PT Zaira, yaitu yang terdapat surat jalan dan faktur penjualan pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar 158.600.000 sesuai dengan pencatatan, yaitu tanggal 26 Desember. Selanjutnya, untuk pelanggan Forbox Inc. Dengan surat jalan dan faktur penjualan tanggal 28 Desember, senilai 90 juta, juga tanggal pencatatan 28 Desember. Selanjutnya, untuk PT Krakatau, dengan surat jalan dan faktur penjualan pada tanggal 28 Desember, senilai 11 juta, juga dilakukan tanggal pencatatan pada 28 Desember. Selanjutnya untuk nama pelanggan Royal, memiliki surat jalan dan faktur penjualan 28 Desember, dan tanggal pencatatan pun pada saat 28 Desember. Nah, selanjutnya untuk PT Sejahtera, dengan penjualan senilai 22 juta, surat jalan dan faktur penjualan tertera tanggal 28 Desember, dan tanggal pencatatan juga tanggal 28 Desember. Tetapi di sini terdapat pemeriksaan, yaitu setelah memeriksa terdapat catatan yang kami temukan pada buku, yaitu setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami menemukan yaitu adanya pergeseran pencatatan penjualan pada PT Sejahtera sebesar 22 juta. Karena barang yang dikirim pada tanggal 28 Desember 2018 itu dibatalkan, jadi tidak jadi dikirim, dan baru dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Sehingga kami menyarankan pencatatan penjualan PT Sejahtera dicatat pada tanggal 3 Januari 2019. Jadi kami menyimpulkan bahwa pencatatan penjualan PT Sejahtera pada tanggal 28 Desember itu tidak dapat diakui karena barang baru dikirim pada tanggal 3 Januari, dan kita harus melakukan usulan jurnal koreksi, yaitu sales dan VAT out senilai 20 juta dan 2 juta pada akun receivable PT Sejahtera senilai 22 juta. Selanjutnya, kita akan masuk ke kertas kerja dengan indeks PL1 yang berisi schedule utama penjualan, yaitu berisi keterangan penjualan per klien, yaitu 42.712.87.000, sedangkan per audit itu 42.562.087.000, yang terdapat perbedaan yang seharusnya pada debit ditambahkan 30 juta dan pada kredit 180 juta. Untuk retur penjualan sendiri tidak terdapat perbedaan pada klien dan per audit, sehingga apabila dijumlahkan per klien ini 42.586.834.000, dan seharusnya saldo per audit yang seharusnya adalah 42.736.834.000. Untuk usulan jurnal koreksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena tadi adanya pergeseran yang gagal dikirim tanggal 28 dan akhirnya tanggal 3 tadi untuk PT Sejahtera yang ada pada indeks PL1.1, yaitu sales VAT out sejumlah 20 juta dan 2 juta pada akun receivable PT Sejahtera senilai 22 juta. Selanjutnya, usulan jurnal koreksi yang selanjutnya adalah
adanya pencatatan yang double pada PT Krakatau yang seharusnya dicatat hanya sekali senilai 11 juta, tetapi pada pencatatan tercatat 2 kali. Jadi kita harus menghilangkan piutang dengan menjurnal sales senilai 10 juta, VAT out senilai 1 juta pada akun receivable PT Krakatau sebesar 11 juta. Selanjutnya, usulan jurnal koreksi yang selanjutnya yang terdapat pada indeks E.1, pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan. Terjadi salah catat. Jadi seharusnya itu mencatatnya 220 juta, tetapi hanya mencatat 22 juta, sehingga kita harus menambahkan kekurangan piutangnya, yaitu dengan cara 220 dikurangi 22 juta. Yaitu akun receivable PT Usaha Lancar senilai 198 juta pada VAT out dan sales senilai 18 juta dan 180 juta. Kesimpulannya adalah setelah dilakukan audit atas penjualan, auditor menyimpulkan bahwa terdapat salah saji dan memerlukan jurnal koreksi telah terlampir pada usulan jurnal koreksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farhan. Selanjutnya adalah memasuki poin nomor 4 yang akan dilanjutkan oleh Farhan, yaitu melengkapi kertas kerja neraca. Untuk poin nomor 4 yaitu melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi yang terdapat pada modul 1, buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul. Nah, kita langsung masuk ke A21, A2.1. Nah, di situ tadi kita ada piutang usaha. Piutang usahanya itu didapat ada perbedaan ya debit dan kreditnya. Itu kita lihat dari kertas kerja E, yaitu untuk piutang usaha di debit 841 juta dan di kreditnya ada 74 juta. Nah, itu kita totalin didapat per audit untuk 31 Desember 2018 ada 12.757.973.240. Kemudian untuk yang laba rugi, kertas kerja laba rugi di A31 itu ada penjualannya, ada perbedaan debit dan kreditnya. Untuk di debit sebesar 30 juta dan di kredit ada 180 juta. Itu bisa kita lihat di kertas kerja PL1. Nah, itu totalnya jadi per audit 31 Desember 2018 ada 42.736.834.000. Ini sudah, masih ada tambahan? Iya, sudah Pak. Maaf Pak. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 8, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan atas hasil pekerjaan kami. Maka dari itu kami mengharapkan mungkin saran, kritik, dan koreksi dari Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 8 ya, Zahra, Fiana, Farhan. Sama-sama Pak. Overall bagus, flow-nya sudah rapi ya, maksudnya penyampaiannya kita berikan aplaus dulu, penyampaiannya, kemudian kontennya, kemudian dari sisi pembagian tugasnya sudah bisa dimengerti ya. Meskipun mungkin masukan nanti jangan kelompok-kelompok berikutnya jangan terlalu cepat ya, jangan ngebut banget gitu, jadi agak pelan-pelan aja karena waktu kita sangat memadai untuk diskusi dengan speed yang lebih slow. Kenapa? Karena nanti perpindahannya kan kalau kelompok yang mengerjakan kan, saya yakin kelompok lain juga mengerjakan, tapi maksud saya ketika ini disampaikan secara lisan akan lebih enak untuk lebih lambat ya dari sisi speednya. Kita coba lihat satu persatu ya. Nanti siapa tahu teman-teman ada yang memberikan masukan atau tambahan. Jadi terus terang untuk yang edisi 4 ini belum ada suggested solution. Jadi ini tahun pertama saya ingat buku ini dipakai di teman-teman. Jadi kalaupun ada
Ya, saya punya jawaban yang edisi sebelumnya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman akan memberikan temuan-temuan baru ya. Jadi sifatnya kalau di praktikum audit ini kemarin juga dibahas juga di grup dosen, kadang dosen sudah firm nih, oh kelompok ini sudah oke jawabannya. Ternyata nanti akan ada masukan baru atau perspektif baru dari kelompok lain yang dipandang masuk akal. Jadi itu tidak masalah. Jadi nanti ketika misalnya teman-teman menemukan perbedaan atau memiliki sudut pandang yang berbeda, silakan disampaikan ya. Kita mulai dari ICQ dulu. Nah, konsep dari ICQ itu teman-teman, kita atau auditor biasanya memberikan semacam kuesioner. Kuesioner bisa bentuknya tertulis, bisa tidak tertulis. Artinya tidak tertulis adalah kita bisa langsung melaksanakan wawancara kepada si entitas yang kita periksa atau kepada auditi. Biasanya kita minta personel-personel kunci ya. Misalnya kalau ini kita bicara piutang ya, petugas yang mengelola piutang, kemudian petugas yang misalnya mengelola penjualan. Gitu. Tadi kalau dari kelompok 8 ini sudah menganalisis ya dan memberikan 4 kelemahan gitu. 4 kelemahan terutama untuk jawaban-jawaban yang dijawab tidak oleh si entitas. Ini kan ceritanya ada salah satu anggota tim atau ada salah satu auditor yang menyampaikan kuesioner, kemudian kuesioner ini yang ngisi namanya Lita ini ya. Lita ini kemudian diperiksa oleh supervisornya namanya Dimyati. Nah, dari kuesioner yang sudah ada ini, teman-teman memeriksa apa kekurangan atau apa hal yang masih perlu diperdalam. Dan tadi kelompok 8 ketemu 4 item ini. Dari kelompok yang lain ada yang mau ditambahkan? Apakah cukup 4 item ini atau ada yang mau ditambahkan lagi? Kita mulai dari yang kuesioner dulu. Kuesionernya yang halaman 46 sampai 49 buku 1 ini. Nggak ada? Ya, sedikit tambahan kalau teman-teman tidak ada itu di poin 33 dan 34 itu masih ada jawaban tidak yang belum dimasukkan ya, tentang masalah cek mundur. Cek mundur itu apa sih? Cek yang tanggalnya bukan dimundurin, tapi tanggal pencairannya ditentukan sekian hari dari tanggal cek itu dibuat. Misalnya kita sekarang posisi tanggal 5 April ya. Kemudian kita saya ngasih cek itu misalnya ke bank atas nama Rizka, saya kasih cek ini bisa dicairkan Rizka, tapi ada notes-nya. Cek ini dapat dicairkan mulai tanggal 10 April. Itu disebut dengan cek mundur. Jadi kalau cek yang biasa kan bisa dicairkan kapanpun setelah tanggal dia diterima. Tapi kalau cek mundur itu bisa dicairkan beberapa hari setelahnya. Nah di sini kelemahannya lebih ke masalah bahwa tidak ada pencantuman ya, tidak ada pencantuman dan tidak ada penjurnalan secara khusus ya. Nanti bisa teman-teman lihat di poin 33 dan tidak 34. Di poin 33 itu tidak ada pencantuman nama dari klien yang berhak untuk mencairkan. Sedangkan yang di 34 ini tidak ada pencatatan tersendiri untuk cek yang sifatnya cek mundur tadi. Terus ada beberapa yang TR teman-teman. Jadi TR ini kan tidak relevan. Atau kalau teman-teman biasanya melihat itu ditulis juga dengan logo NA, not applicable. Kita juga harus melihat bahwa ini kok ada kuesioner yang dijawabnya TR gitu. Silahkan coba dilihat di angka 28 ya. Coba dilihat di nomor 28 di ICQ. Lanang bisa tolong bacakan nomor ICQ 28 halaman 49. 28. Apakah secara periodik dibuat analisis bobor piutang dan yang sudah lama jatuh tempo di follow up? Ini prosedur ini penting sekali ya untuk memastikan bahwa auditi melaksanakan aging, perhitungan aging schedule dan kemudian follow up terhadap piutang-piutang yang sudah lama, yang sudah mengendap, yang sudah tidak ada pergerakan. Nah, meskipun ini jawabannya TR, sekali lagi ini berarti kita harus menanyakan lagi gitu.
Kenapa kok ini jawabannya tidak relevan? Pada pengujiannya ini kita jelas-jelas menguji penjualan dan piutang. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, misalnya teman-teman mengamati adanya jawaban yang tidak relevan, perlu dilihat juga gitu. Jangan hanya yang dijawabnya iya dan tidak. Bisa jadi jawaban-jawaban yang tidak ditulisnya TR ini sebenarnya memiliki risiko yang cukup tinggi gitu. Tapi karena auditornya kurang memahami entitas atau auditornya kurang melihat adanya permasalahan, yang TR ini akhirnya diabaikan. Gitu teman-teman. Untuk yang ICQ, intinya adalah kita memperdalam, kita melihat kembali, kita menganalisis apakah dari kuesioner yang sudah diserahkan kepada klien dan sudah diisi oleh klien tadi, ada permasalahan-permasalahan yang perlu di follow up. Ada yang mau menambahkan sampai sini? Masih yang di ICQ? Oke. Kalau tidak ada, lanjut ke yang E1 dan EE. Tadi flow-nya memang betul ya, jadi mengerjakan KKP-nya kalau audit ini dari belakang, jadi dari sifatnya yang bersifat rincian ke lead schedule. Inilah yang disebut dengan supporting schedule, teman-teman. Jadi EE1, E2 ini sifatnya adalah supporting schedule. Nanti rekapitulasinya yang ada di indeks E itu adalah lead schedule-nya. Jadi yang dimaksud dengan lead schedule atau top schedule adalah ringkasan kertas kerja tiap akun. Minta tolong dibukakan yang di E. Nah, ini sudah merupakan rekapitulasi dari apa yang ada di rincian masalah piutang, baik itu piutang usaha, piutang afiliasi, maupun piutang lain-lain. Nah, nanti rinciannya di mana itu sudah ada WP ref itu ya, working paper ref. Ada juga yang nulisnya begini. Tolong ditaruh di kolom H 11 ke kanan di kolom H. Ya, ditulis tuh Viana. Tu TO biasa. Tu-nya kecil aja. E1, EE. Ada yang model penulisan referensinya seperti ini ya. Jadi referensi ini berarti rincian angka 12757 itu bisa diketemukan pada indeks sekian. Ini contohnya E1 dan nanti kalau misalnya rinciannya misalnya yang 100.000 itu ada di EE2 ya tu-nya tuh EE2. Nah, di sini mungkin yang kurang adalah penulisan indeks ya. Indeks ini harus lengkap, tidak hanya nama, tapi juga nama klien dan juga siapa yang menyiapkan. Jadi dibiasakan mulai sekarang diperiksa olehnya, sudah mulai ditulis. Pakai inisial aja, misalnya contoh dibuatnya oleh Diana, inisialnya apa? Inisial namanya PF ya, berarti. Nah, diperiksa ini bisa ketua tim atau supervisor kita. Jadi nanti misalnya tulis di kanan Diana, tulis di kolom J itu anggota tim. Di sebelah kanan kolom K-nya PF. Kemudian di bawah anggota tim itu tulis ketua tim. Misalnya Farhan, inisialnya apa? Nama Farhan. Terus supervisor atau pengendali teknis. Misalnya Zahra. Nah, misalnya ini diperiksa, biasanya ada 2 atau 3 kolom. Oke, kalau di sini asumsikan kita membuat oleh anggota tim, kemudian yang memeriksa ketua tim berarti dibuat oleh VF, diperiksa oleh FA. Tanggalnya bisa diisi, kemarin tanggal menyiapkannya berapa. Intinya jangan sampai kosong ya.
Jangan sampai kosong. Ini berarti tanggalnya tanggal periode audit ya. Kalau misalnya tanggalnya itu 2018 kan kita tidak mungkin tahunnya 2022. Berarti kita asumsikan tahunnya di 2019. Misalnya 4 April 2019. Ini dibiasakan diisi teman-teman ya untuk indeks dan juga simpulan. Identitas, tanggal, simpulan. Karena di ujian-ujian yang lalu indeks ini mendapatkan porsi nilai ya. Jadi mengosongkan indeks berarti teman-teman akan mendapatkan pengurangan nilai. Semakin lengkap indeksnya, simpulannya, ini maka berpeluang untuk mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Kembali kita ke EE. EE tadi isinya adalah, nanti sama ya untuk masalah indeksnya dilengkapi. Ini isinya adalah rincian dari konfirmasi. Saya pikir sudah oke ya, kecuali tadi satu yang dibawa salesman tadi yang di poin yang di E1 apa di EE? Yang 12 ya, PT Tempo ya. Nah, ini kalimat ini memang masih ambigu, yang membawa salesman-nya siapa gitu. Salesman-nya PT Tempo atau salesman-nya dari kita, dari entitas yang kita periksa. Kalau ini salesman-nya PT Tempo, maka ini sebenarnya bukan domain kita untuk mengoreksi atau mereklasifikasi, karena ini kan tidak ada kaitannya dengan kita gitu. Ini sekali lagi cuma masalah perbedaan sudut pandang ya. Kalau misalnya nih uang sudah dibawa oleh PT Tempo yang membawa pegawai-pegawainya dia sendiri, maka ini bukan domain kita, tidak boleh kita hapus dan tidak perlu kita reklasifikasi. Tapi kalau misalnya diperolehnya adalah yang bawa adalah salesman dari PT Sugus, maka tadi yang digunakan adalah jurnal yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Tadi ditaruh di mana? Piutang lain-lain ya? Alasannya apa? Kenapa di jurnalnya di piutang lain-lain? Dari kelompok 8 bisa menjelaskan? Itu Pak, kemarin kami berpikirnya kita mencari salesman-nya itu kayak kemungkinan bisa ditagih gitu loh. Oke. Berarti ini posisi tidak langsung dihapuskan ya, tapi di keep dulu dengan asumsi nanti bisa dilaksanakan penagihan ya. Ya, ini ibaratnya kalau kita aging pun belum langsung, belum ada penagihan 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga tidak memenuhi logika atau tidak memenuhi asumsi, dia bisa langsung dihapuskan. Jadi tadi ya, ini tadi asumsi yang digunakan oleh kelompok penyaji yang membawa kabur adalah petugas atau pegawai dari PT Sugus sendiri. Gitu ya teman-teman kelompok 8 ya? Iya Pak. Oke. Kembali lagi ke tadi, ini juga nggak apa, dari sini aja nggak apa, ke atas. Ke atas lagi. Nah, ini nanti akan dicatat mana yang dia reporting difference, mana yang dia not respond, mana dia yang confirm balance atau confirm balance. Kalau yang CB berarti saldonya atau nilai yang dikonfirmasi sudah tepat sama dengan perhitungan klien. Kalau not responding, ini biasanya tidak ada jawaban dari pihak ketiga atau dari customer atau dari kliennya klien gitu, dari pelanggannya klien, sehingga biasanya untuk yang not responding ini dilaksanakan konfirmasi kedua kalau misalnya memungkinkan ya. Atau biasanya kita menggunakan prosedur alternatif untuk melihat atau menghitung pelunasan perusahaan setelah tahun berjalan. Kalau misalnya enggak juga gimana? Ya, kalau misalnya kita tidak mendapatkan bukti apapun terhadap yang kita konfirmasi, berarti kita mengasumsikan catatan dari klien sudah benar. Gitu ya, untuk yang
non responding. Kemudian, pertanyaan. Kalau melihat format konfirmasinya, ini menggunakan format positif atau negatif? Ada yang masih ingat? Kalau melihat format yang ada di halaman 59, buku 1, konfirmasi piutangnya ini, menurut teman-teman konfirmasinya positif atau negatif? Gulam, ada pendapat Gulam? Surat konfirmasi piutang yang ada di halaman 59, ini konfirmasinya positif atau negatif? Negatif. Alasannya apa? Daru? Menurut saya negatif, Pak. Kenapa Daru? Kenapa negatif? Seingat saya, kalau konfirmasi negatif itu pihak ketiga itu merespon kalau ada perbedaan saja. Dan misalnya di PT Krakatau ini kan ada tidak merespon, berarti bisa dianggap jika saldo yang dicatat klien itu sama begitu, Pak. Ini kita melihat konfirmasinya tanpa melihat hasilnya ya. Yang dilihat suratnya yang di 59. Itu kan secara hasil ada yang NR, ada yang CB, ada yang mungkin tidak balance gitu ya, secara penjelasan. Nah, yang saya tanyakan adalah format konfirmasinya, bukan case by case yang ada di hasil konfirmasinya. Rosintan? Menurut Rosintan, surat konfirmasi piutang yang ada di halaman 59, ini bentuk konfirmasi positif atau negatif? Menurut saya positif, Pak. Apa alasannya? Soalnya di suratnya itu dia minta langsung kayak imbal balik gitu loh, Pak. Minta konfirmasi lah secara langsung. Oke. Jawabannya betul positif. Keterangannya yang mungkin perlu kita perbaiki sama-sama. Jadi, konfirmasi positif adalah konfirmasi yang minta direspon atau membutuhkan respon terlepas klien setuju atau tidak setuju. Terlepas customer setuju atau tidak setuju dengan surat yang dikirimkan oleh klien. Sekali lagi, kalau konfirmasi positif itu, dia mau setuju mau nggak setuju, harus jawab atau diminta menjawab. Meskipun nanti pada prakteknya ada yang tidak mengirimkan jawaban ya, yang not responding gitu. Tapi secara konteks atau secara konsep, konfirmasi positif ini klien diminta, customer diminta merespon terhadap permintaan dari auditor. Minta tolong yang EE digeser ke bawah. Ada yang tadi angkanya setuju nggak? Nah ini contohnya. Ini kan ada yang RD, ada yang CB. Jadi yang RD berarti klien menjawabnya angkanya beda. Yang CB berarti customer menjawabnya sama, setuju dengan angkanya klien gitu. Berarti mau setuju atau tidak setuju dia menjawab. Kalau konfirmasi negatif, dia menjawab hanya ketika dia tidak setuju dengan catatan dari klien. Kalau konfirmasi negatif, nanti akan ada kalimat penutup biasanya. Mohon memberikan respon kepada kami hanya ketika catatan saudara berbeda dengan catatan kami. Jadi udah langsung dikunci di situ. Artinya apa? Kalau dia tidak balas, auditor melakukan satu asumsi atau membuat satu asumsi, angkanya berarti CB. Bisa dimengerti? Kalau dia pakai konfirmasi negatif dan customer nggak balas,
berarti kita langsung mengasumsikan CB. Tapi kalau pakai konfirmasi positif, akan dilihat dulu tulisannya. Bisa CB, bisa RD. Nah, tentu akan ada kelemahan. Kalau konfirmasi negatif ini, biasanya kelemahannya, kalau suratnya nggak nyampe gimana gitu. Jadi, misalnya dia tidak membalasnya bukan karena angka, tapi karena memang proses posnya yang bermasalah. Atau emailnya yang bouncing. Atau terlambat, dia baru balas setelah proses audit selesai. Ini saya juga pernah sekali ngalamin gitu. Jadi kita kalau biasanya strateginya gimana bisa pakai mixing. Sementara konfirmasi positif membutuhkan waktu ya. Seperti tadi, konfirmasi 1 nggak respon, kirim lagi dia konfirmasi kedua karena yang dibutuhkan adalah pernyataan atau keyakinan oleh si auditor itu bahwa memang angkanya harus betul-betul gitu. Sudah jelas sampai sini konfirmasi? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Eko. Mungkin ini menjadi pertanyaan dari dulu, Pak, terkait konfirmasi ini, Pak. Ketika kita mengonfirmasi utang kepada konsumernya si klien, katakanlah utangnya itu harusnya 100 juta. Kita konfirmasi ke konsumer itu 80 juta. Nah, seolah-olah konsumer itu merasa diuntungkan gitu, Pak. Jadi utangnya yang harusnya 100 juta malah dikonfirmasi cuma 80 juta. Sehingga dikonfirmasi sama si customer itu jawabannya adalah iya. Nah, yang padahal itu kan harusnya enggak, Pak. Harusnya 100 juta yang realnya. Tapi karena di konfirmasi kalau apakah benar utangmu 80 juta, benar atau enggak, itu terus dia mengiyakan, itu berarti gimana ya, Pak? Berarti kan ada seperti kesalahan dalam konfirmasi itu, Pak. Ini kayak konfirmasi negatifnya gitu, Pak. Makasih, Pak. Angka 80 jutanya dari mana kok misalnya? Ini contoh semisal dari si klien itu nyebutnya itu utangnya 80 juta. Padahal secara real utangnya itu adalah 100 juta. Si customer itu merasa utangnya itu masih 100 juta gitu, Pak. Nah, kesalahannya ada di klien. Nah, ketika dikonfirmasi utangnya itu pada saat dikonfirmasi ke customer, utangnya itu 80 juta, dia itu ngeyain. Padahal tuh customer-nya sadar kalau utang itu 100 juta gitu, Pak. Jadi seolah-olah yang diuntungkan itu si customer. Nah, sehingga dia salah konfirmasi. Seperti itu, seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Perlu diingat teman-teman, konfirmasi utang maupun piutang bukanlah satu-satunya bukti audit ya. Jadi, sekali lagi konfirmasi itu adalah satu dari sekian bukti audit. Kalau misalnya auditor menemukan, ini kok catatannya klien, tadi kan berarti yang saya tangkap dari Eko ya, sebenarnya auditor nyadarin kalau catatannya klien yang benar 100 kan ya. Tapi konfirmasinya salah pengiriman gitu. Angka yang dikirimkan adalah 80. Maka kita tidak bisa mengandalkan hasil konfirmasi itu. Kalau memang kita punya bukti lain yang lebih kuat, misalnya tadi contohnya di case ini, tadi ada di mana tadi? TOC atau apa tadi? Kelengkapan bukti lain yang dimiliki oleh auditor terhadap hasil konfirmasi dan perhitungan. Ya, seperti ini contohnya. Kan kita punya bukti-bukti pendukung lain kan untuk masing-masing pelanggan ini, yang bukti pendukung ini misalnya berupa voucher atau catatan, dan kita sudah meyakini bahwa dia sudah diotorisasi oleh atasan langsung, kita jumlah footingnya sudah tepat, bukti pendukungnya lengkap, udah dicatat gitu di buku penjualan kas kartu piutang dan buku besar. Asumsi case-nya Eko tadi berarti sudah dicatat dalam kartu utang. Ya, sudah dicatat dalam kartu utang, kemudian sudah dicatat juga dalam buku pembelian. Di buku besarnya sudah ada. Nah, ketika kita sudah firm begitu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menanyakan dulu. Teman-teman perlu memahami konsep konfirmasi ya. Konsep konfirmasi itu yang menyiapkan adalah auditor biasanya. Dalam arti, auditor yang minta nih, ini 10 klien ini tolong dikonfirmasi angkanya pakai angka sesuai dengan klien. Maka justru kita perlu bertanya-tanya, kok bisa dia konfirmasinya pakai angka 80 juta? Karena seharusnya dia mengirimkan konfirmasinya pakai angka yang 100 juta. In case sudah terjadi seperti itu, ya kita bisa mengirimkan konfirmasi ulang terhadap angka yang benar, terhadap angka 100 juta, dan mengabaikan angka 80 jutanya tadi. Kenapa? Karena angka 80 jutanya nggak agree dengan bukti-bukti pendukung yang ada di sini. Gitu. Vouchernya nggak valid. Angka 80 juta itu nggak valid dengan vouchingnya, nggak valid dengan kartu utangnya. Nanti kalau dicek pasti nggak sama. Kenapa? Karena tadi kita sudah firm, angkanya 80 juta itu yang salah, sementara 100 juta yang benar. Nah, misalnya tadi saya asumsikan kali-kali
klien lalai gitu ya, atau nggak teliti, dia sudah kirim surat konfirmasi duluan, auditor belum kirim, ya auditor minta lagi pakai angka yang 100. Nah, nanti perlakuan terhadap 80 ini kita bisa adjust, bisa kita nyatakan 80 ini nggak valid gitu. Dan kita bisa jelaskan lagi kepada si customer tadi, atau kita minta klien menjelaskan customer ada kesalahan konfirmasi yang terdahulu karena berdasarkan catatan bukti pembelian tanggal sekian dan seterusnya, kita punya catatan bahwa angka yang benar adalah 100. Itu Mas Eko. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Masih ada lagi tentang konfirmasi? Izin bertanya Pak. Ya, Ibnu. Oke, dari kelompok 5, izin bertanya terkait kasus PT Zira dan PT Wahana di mana mereka tidak setuju karena setelah diselidiki giro mereka itu belum di-clearing oleh kasir. Di sini kami izin bertanya, apakah perlakuan belum di-clearing oleh kasir itu belum bisa dilakukan catatan ya Pak? Ya, belum di-clearing di kasir ini juga sama ya, ini juga bisa menimbulkan asumsi karena ada dua posisi gitu, ada dua posisi. Clearing ini ya ini tadi termasuk yang saya lupa menyampaikannya. Makasih diingatkan ini. Kasirnya ini, kalau kasirnya yang berada pada kasirnya si PT Sugus, maka harusnya sudah dicatat ini. Kenapa? Karena uangnya nyata-nyata sudah masuk di rekening dari klien. Kalau misalnya kasirnya ini dari kasirnya si PT tadi Wahana sama apa? Zira Pak. Wahana sama Zira yang 14 sama 10 ya. Nah, PT Wahana kita lihat di keterangannya ke kanan. Kalau dari sisi bahasanya, ini sebenarnya memungkinkan kalau sudah masuk ya, dengan asumsi tadi, kasirnya adalah kasir dari PT Sugus. Uangnya sudah masuk, cuman belum dicatat gitu oleh si kasirnya PT Sugus. Demikian juga yang poin 23. Karena kalau dengan posisi seperti ini sih, menurut saya ini dominan untuk bisa dicatat. Gitu Ibnu ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Memang saya kadang menyadari ya ketidaklengkapan informasi di sini atau ketidak-clearan statement ini bisa berarti dua hal gitu. Pembuat soal ingin memang teman-teman mengembangkan wawasan, mengembangkan judgment, karena begitulah yang ada di proses bisnis yang real. Kadang-kala kita tidak se-eksplisit secara teori, sehingga makanya saya bilang kalau ujian dari Prakdit ini memungkinkan dua jawaban berbeda nilainya sama-sama benar. Bisa difahami ya. Jadi kadang jawaban yang benar tidak hanya satu, seperti tadi, karena perbedaan asumsi atau perbedaan interpretasi dan itu nggak masalah. Kalau di situasi real gimana? Harus satu, tapi by proses. Misal, saya, Eko, dan Zahra satu tim. Saya beda pendapat sebagai anggota tim, Zahra beda pendapat sebagai anggota tim, Eko ketua tim, ya Eko yang nanti harus memutuskan. Nanti di atasnya Eko misalnya ada Viana sebagai supervisor. Kalau misalnya di bertiga tidak bisa diputuskan, dinaikkan lagi ke level supervisor. Jadi sangat memungkinkan perspektifnya berbeda, tapi nanti harus ada satu keputusan untuk menyamakan perspektif itu. Artinya ketika sudah keluar jadi satu laporan, nggak boleh lagi masing-masing anggota tim dissenting opinion gitu. Wah, saya beda pendapat nih. Kan kita bukan hakim. Kalau hakim, 5 hakim bisa punya 5 putusan yang berbeda kan. 3 bulat, 2 dissenting. Kalau auditor nggak bisa. Satu laporan harus satu. Tapi menuju ke satu laporan itu sangat mungkin untuk berbeda-beda pendapat. Next, ada lagi? Izin Pak. Ya, Irisku. Terkait untuk yang uang dibawa ke kabur salesman Pak, izin bertanya. Nah itu kan kalau diasumsikan PT Sugus, berarti kan kesalahan dalam internalnya PT Sugus ya Pak. Nah itu kenapa tadi dimasukinnya ke ada receivable ya Pak? Kenapa nggak dihapuskan aja piutangnya terus diakui sebagai bad debt expense gitu Pak? Atau beban yang lainnya? Tadi penjelasan dari kelompok penyaji tadi ya Rizko ya, bahwa ini masih ada upaya-upaya penagihan. Kalau kita menggunakan bad debt, itu kan biasanya by proses.
ada due process sehingga kita bisa menyatakan oh utang ini tidak bisa ditagih. Kalau di sektor publik biasanya pakai model penagihan 1, 2, dan 3. Ada jeda 1 bulan dari tiap penagihan. Misal ketika penagihan pertama belum disampaikan itu lancar. Kemudian penagihan 1 30 hari dari penagihan dari terbentuknya piutang itu kurang lancar. 30 hari kedua itu tidak lancar, baru terakhir macet gitu. Kemudian tadi juga dicontohkan kalau yang pakainya pilot udah nyata diputuskan pengadilan, maka ini dinyatakan pilot. Nah, asumsi yang dikembangkan oleh kelompok penyaji tadi masih ada upaya-upaya penagihan. Nah, balik lagi ini juga sama nih kan. Ini dua pendapat juga bisa saja teman-teman kelompok lain menyajikan ini kita taruh di BDEPS Pak, karena kita yakin ini sudah hilang, tidak bisa ditagih. Ya nggak masalah. Saya lebih menekankan teman-teman memahami latar belakangnya. Kalau yang disajikan kelompok 8 ini, kelompok 8 meyakini masih ada upaya penagihan gitu. Masih mau diproses dulu penagihannya. Nah, nanti pada satu titik sudah tidak bisa ditagih, dia akan juga dilarikan sebagai BDEPS. Kalau kelompoknya Yerisko mengasumsikan ini orangnya kabur, tidak bisa dicari, ya nggak masalah juga. Nyatakan saja di keterangan ini, piutang tidak bisa ditagih karena pegawai hilang dan tidak bisa dicari, sehingga tidak bisa dilakukan upaya penagihan. Again, ini posisinya kita tidak berada di situasi real, teman-teman. Jadi pengembangan konsep berpikirnya tergantung teman-teman mau membawa kemana arahnya gitu. Begitu ya, Rizky. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Masih ada lagi? Adakah yang kelewat selain yang ditemukan kelompok 8? Mau terlewat belum dicatat, mau beda perlakuan, mau beda penjualan, boleh didiskusikan. Cukup. Udah nggak ada? Baik, nanti kalau misalnya ada, silakan tetap di sounding ke saya. Boleh di grup, boleh di chat, nanti misalnya baru ada isu-isu baru yang nanti ditemukan. Ini ke belakang sudah mudah ya, di PL. Minta tolong coba dibuka PL-nya. PL tadi ini juga sama, nanti sudah ada siklus penjualan di situ, kemudian sudah tinggal narik tadi zona-zona koreksinya, terus dikasih simpulan di bawah ya. Simpulan itu bentuknya apa sih? Ya bisa diberikan jurnal, bisa diberikan simpulan masalah kewajaran laporan keuangan. Kalau ini karena kita belum bisa menyimpulkan kewajaran, maka kita memberikannya usulan jurnal koreksi. Pakai seperti ini sudah oke, nggak ada masalah. PL satu-satunya. Ini masalah kelengkapan faktur dan surat jalan ya. Ini biasanya untuk cut off, uji pisah batas, yang akan dilihat adalah tanggal faktur sama tanggal pencatatan, kemudian tanggal pengirimannya tanggal berapa. Nah, tinggal teman-teman lihat nanti shippingnya pakai destination atau shipping point atau pakai metode lain, sehingga ketika ada perbedaan penggunaan syarat pengiriman itu juga akan berdampak pada pencatatan. Kebetulan kalau yang ini semuanya sama, pakainya FOB-nya adalah destination. Oke, bisa ditutup presentasi dari teman-teman kelompok 8. Baik, Pak. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8. Ini saya menambahkan sedikit yang PR minggu lalu ya, tentang masalah penilaian risiko. Kan minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah materialitas, tapi belum sampai ke penilaian risiko. Setelah ini teman-teman berdiskusi di kelompok, tapi hanya siklus penjualan dan piutang usaha saja. Jadi hanya 3 akun. Tadi apa saja tadi?
akun yang muncul di jurnal teman-teman lah yang teman-teman masukkan di akun nanti. Nanti saya ceritakan dari proses ini bagaimana. Karena di bukunya Pak Sukrisno Agus itu tidak ada template atau tidak ada perhitungan ini, maka saya ngambil template dari yang saya punya ya. Ceritanya begini, ini adalah matriks yang dibuat untuk mengidentifikasi risiko. Kemarin kita sudah diskusi ya, ada risiko inherent risk, ada control risk, kemudian audit acceptable risk, dan terakhir nanti kita mendapatkan audit risk. Nah ini saya kirimkan sebentar lagi ke teman-teman untuk dilihat. Cuman kan ini akunnya banyak banget nih, akunnya banyak banget karena ini memang template dan sebagai contoh, teman-teman hanya mengisi akun-akun yang barusan kita diskusikan. Berarti tadi ada akun penjualan, ada piutang usaha, ada retur. Mungkin kalau ada akun lain yang ketemu di jurnal atau ada akun yang by default ada di catatan teman-teman barusan yang di siklus 2 atau di bab 2, boleh dimasukkan di sini. Jadi nanti mungkin ketemu akun jumlahnya mungkin kurang dari 5. Nah, silahkan buat judgement bobot penilaian A, B, C, dan D ini berdasarkan apa yang teman-teman temukan barusan gitu. Harusnya kan ini dibuatnya pra pemeriksaan, tapi karena kita tidak memiliki kertas kerja sebelumnya, kertas kerjanya terbatas, maka kita membuat asumsi untuk penilaian risikonya di proses berjalan. Nah, A, B, C, D itu apa? Ada di sini. Transaksinya menurut teman-teman itu rutin ataukah tidak? Kalau misalnya tadi penjualan menurut teman-teman rutin, maka dikasih bobot seperti yang bawah ini. Kalau transaksinya tidak rutin dan tidak kompleks, kasih 1. Transaksinya tidak rutin namun kompleks, kasih 2, dan seterusnya. Tidak penting angkanya berapa, yang penting teman-teman bisa memahami cara scoringnya. Jadi tiap kelompok ya nggak masalah, nanti beda-beda. Ini tergantung sekali lagi penilaian teman-teman. Kalau kita sudah mengaudit ini lama, mengaudit entitas ini lama sih, tentunya kita punya pemahaman yang sama ya. Balik lagi, karena ini kita masih punya pemahaman yang terbatas, ya silahkan dihitung sesuai dengan apa yang teman-teman pahami. Yang kedua, subjektivitas atas pertimbangan standar akuntansi. Subjektivitas akun itu makin banyak peraturan atau standar yang mengelola akun ini, maka semakin tinggi. Kalau makin sedikit, maka makin rendah. Kalau teman-teman pusing, udah taruh aja medium, kasih aja 2 untuk yang subjektivitas ini. Kita samakan aja persepsinya untuk yang subjektivitas akun ini, kita kasih 2. Nah, untuk yang lain bisa 1, 2, atau 3. Untuk yang kerentanan akun ini, menurut diskusi teman-teman nanti gimana? Akun penjualan itu rentan nggak sih dimanipulasi? Akun piutang ini rentan nggak sih salah gunakan? Atau pencatatannya salah? Kalau dia rentan berarti makin rentan angkanya 3, kalau rendah maka makin rendah nilainya cuma 1. Dan seterusnya, ini yang poin D adalah salah saji karena rekayasa laporan keuangan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah dapat angkanya, tinggal di-input aja di sini. Misalnya yang tadi 1, 2, 2, 1. Nanti perhitungannya udah otomatis. Kalau dia nilainya rendah semua, maka inheritance-nya menjadi rendah. Berarti apa? Risiko yang melekat pada akun ini rendah. Kalau misalnya teman-teman dominan angkanya ini tinggi, ya nanti otomatis akan high. Berarti risiko yang melekat pada akun ini akan tinggi. Oke. Next, di sini udah ada proses bisnis. Nah, karena tadi siklusnya hanya 1, hanya penjualan, teman-teman bisa ngambil salah satu di sini. Pakai yang pendapatan ini ya, saya ganti. Yang lain silakan diabaikan, karena tidak ada belanja pegawai, karena tidak ada belanja barang jasa. Yang di sini adalah contoh. Nah, kita ngisi dari mana? Tadi ingat sudah ada ICQ yang sudah ada kelemahan tadi. Bisa dimasukkan kelemahan ICQ di sini. Tadi misalnya ada kelemahan yang nomor 1 saya biarkan agar ini ya, agar apa namanya, buat jadi contoh ya. Ada aging video dan penagihan
misal dari ICQ tadi kita ketemu bahwa tidak ada aging schedule. Sorry, ini harusnya posisinya di piutang. Biarin aja ya. Ini kan hanya contoh. Kita lihat harusnya gimana sih kalau pengendalian sesuai ketentuan? Piutang, melakukan kan idealnya begitu kan. Harusnya kan kalau ada piutang, petugas itu melakukan penagihan secara rutin. Pengendaliannya apa yang dilakukan di entitas? Nanti lihat di ICQ tadi, lihat di ICQ, cari yang relevan. Kalau misalnya tidak ada, ya tulis saja NA. Kalau misalnya kita tidak menemukan pengendaliannya. Terus, kelemahannya tadi sudah sama ya. Kelemahannya tadi tidak ada aging. Kira-kira apa lagi? Kalau misalnya tidak ada monitoring terhadap piutang yang macet, kira-kira apa? Jadi tadi silahkan tinggal diisi akun-akun yang terpengaruh apa, terus risikonya bagaimana. 1, 3, atau 5. Nanti juga otomatis kalau 1 dia rendah, kalau dia menjadi sedang, kalau 5 dia menjadi tinggi. Kalau di sini tidak ada pilihan 2 atau 4 ya. 4 itu langsung masuk tinggi, 2 itu masuknya kalau nggak salah di rendah. Contoh, saya kasih kuning. Ini diabaikan, 3, 4 juga diabaikan, 5 sheet yang belanja modal diabaikan. Ini sebenarnya ada tapi abaikan saja. Intinya kerjakan hanya 1 saja. Nah, tadi misalnya tadi kita sudah menemukan risikonya, tinggal dipindahkan ke sini. Kalau misalnya tadi piutang ada di penerimaan pendapatan tadi ya. Misalnya tadi yang ini yang kita ambil di piutang ini, kita lihat yang ada di sini tadi berapa skornya. Nanti akan ada total skor di bawah. Kita asumsikan yang lain kosong. Oh, skornya 3. Maka angka 3 ini akan kita pindahkan ke PR akun. Yang lain ini kosong semua ya. Ini menjadi kosong semua. Teman-teman nanti tinggal hide aja. Oke. Nanti kita akan memiliki kontrol risk pada akun piutang tadi. Berapa kontrol risknya? 3, yang berarti ini adalah medium. Berarti dia memiliki risiko yang sedang mengarah ke tinggi. Karena tadi tidak ada aging, nggak ada penagihan, nggak ada ABC, dapatlah angka segini. Dan terakhir nanti dipindahkan angka inherent risk-nya tadi pakainya yang piutang ini ya, misalnya. Angka, masih ingat audit risk ya? Audit risk adalah 100% kurangi tingkat keyakinan. Ini kita asumsikan audit risk-nya tetap sama 5%. Yang saya sampaikan kemarin, audit risk biasanya pilihannya 1, 5, atau 9. Nah, kita ambil yang moderat, semuanya menggunakan rumus audit risk-nya 5%. Maka ini template 5%-nya tidak perlu dirubah. Kita ya sama saja, teman-teman mau ngambil pakai 9%, 10%, atau 1%, boleh-boleh aja. Tapi, sorry, bukan 9 atau 10. Tapi pada case ini kita membuat asumsi audit risk-nya adalah secara default 5%. Kemudian tadi inherent risk-nya piutang tadi kita lihat yang di pertama tadi. Ambil salah satu aja ya. Kita asumsikan ini pakai yang piutang yang ada di entitas. 70% ya, medium. Kemudian CR-nya tadi yang dari sini, yang dari A902 tadi juga angkanya 3, dapat 70%. Risk of material misstatement-nya menjadi 49%, angkanya medium. Artinya apa? Sampling
untuk akun piutang ini interpretasinya teman-teman. Contoh lain yang ada di sini, ada kas di bendahara pengeluaran. Tentu ini bukan tidak relevan dengan akun yang kita kerjakan karena ini sektor publik ya. Tapi saya hanya mengambil contoh saja. Inheritance-nya dia tinggi gitu, 100. Gitu. Jadi dia memiliki risiko bawaan yang sangat tinggi. Kemudian pengendaliannya juga rendah, sehingga risiko pengendaliannya tinggi, SPI-nya kurang bagus dalam case ini, sehingga dia mendapatkan kategori risk of material misstatement-nya high. Berarti apa? Samplingnya banyak. Nah, berapa banyak, berapa rendah, berapa sedang, ini tergantung dari guidance, dari SOP-nya. 100 ini bukan berarti 100% populasi, tapi ini mengukur ROM. Nah, nanti akan ada petunjuk biasanya begini. Sampling. Low, samplingnya misalnya 10%. Medium 20 sampai 30%. Contoh begini. Berarti kalau misalnya akun kas ini yang high ini, samplingnya misalnya 50%. Terus piutang yang medium ini berarti samplingnya 20 sampai 30%. Itulah standar yang mengharuskan. Artinya jumlah sampling minimumnya adalah 20% sampai 30% dari populasi. Kalau yang ROM-nya high, berarti sampling minimumnya adalah 50% dari populasi. Itu minimum. Kalau low, berarti dia minimum 10% dari populasi. Angka ini sekali lagi, ini adalah angka dari panduan dari masing-masing kantor auditnya. Nanti bisa aja nih beda. Seperti saya ceritakan kemarin, kalau di LKPD ini angkanya tinggi, tapi kalau di LKKL tempat kami ini angkanya lebih rendah ya. Kalau nggak salah 5, 10, 20, atau 5, 10, 30. Karena populasinya sangat besar. Kalau misalnya kita samplingnya terlalu tinggi, auditornya nggak mampu melaksanakan uji. Ada pertanyaan sampai sini tentang cara menghitung? Jadi sekali lagi yang teman-teman perlu isi hanyalah yang di sini, IR, kemudian salah satu siklus, kita ambil saja di sini penjualan dan piutang, yang lain teman-teman bisa abaikan ya. Nanti bisa di-delete atau bisa di-hide. Saya nggak pengen delete dulu karena siapa tahu nanti teman-teman mau baca-baca untuk keperluan yang lain. Jadi intinya hanya satu yang diisi di IR, kemudian satu siklus penjualan piutang. Silahkan bisa masukkan kelemahan-kelemahan. Kalau mau di breakdown boleh. Ini satu kelemahan di penjualan. Ini yang penjualannya. Kemudian yang di sini yang piutangnya. Mau tambahin lagi penyisian piutang, boleh aja. Kalau misalnya ketemu tentang ini, pelunasan boleh aja. Kas yang berkaitan dengan pelunasan. Jadi bisa di breakdown begini, bisa langsung dalam satu urutan 1, 2, 3, dan 4. Yang penting teman bisa mendeteksi apa sih risiko audit dan juga kontrol yang diterapkan oleh entitas. Ini nanti diabaikan semua langsung ke CR akun, dan kemudian nanti di terakhir di sini, ROM. Outputnya berarti teman-teman punya katakan 4-5 akun yang sudah terisi AR, IR, CR, dan ROM. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Gampang, ya, yakin gampang. Mungkin yang teman-teman perlu memikirkan ya, hanya di yang siklus penjualan tadi. Kira-kira mendeteksi apa sih kelemahan. Tapi kan tadi kan kelompok penyaji sudah ngasih tuh clue-clue yang ada di ICQ, dan teman-teman juga sudah saya tambahkan tadi di beberapa ICQ. Tinggal lihat lagi mana yang isiannya tidak relevan. Silahkan nanti teman-teman tambahkan. Eko dan Dwi, ini selama Ramadan jamnya ada penyesuaian atau tetap sama? Izin tetap sama, Pak. Oh, nggak ada pengurangan. Oke. Ya. Berarti nanti teman-teman punya waktu sampai dengan jam 10. Nanti saya buatkan submission
tambahan di LMS ya untuk yang ini produknya. Jadi sekali lagi tidak harus sama persis semua kelompok ya, masing-masing teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan diskusi yang ada di kelompoknya. Ada pertanyaan? Pak, untuk filenya apakah boleh dibagi, Pak? Boleh, saya kirim ya. Apakah sudah masuk di grup? Sudah, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Teman-teman mau menggunakan breakout room atau mau diskusi di luar breakout room? Bisa pakai breakout room, Pak. Ya, saya buatkan kalau itu. Oke, sudah dibuka. Selamat mengerjakan. Nanti kalau misalnya jam 10 saya close, berarti tidak perlu kembali ke main room ya. Bisa langsung kirim saja di LMS. Untuk sesi diskusinya saya tutup, tapi kalau misalnya teman-teman masih mau diskusi, silakan bisa kirim di WhatsApp. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.